Ada-ada aja perilaku Pantura tuh truknya. Apa sih? Maksudnya apa sih ini? Boy. Anginnya tiap habis salip. Begini jalurnya nih kalau malam kondisinya ya. Ini yang lewat benar-benar saya doang sama Wisnu ya. Orangnya nggak ada. No. Oh itu tuh. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna. Sekarang saya sudah sampai di tol Kayangan Sigemplong. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Amin. Ya. Maji Pak, berangkat. Assalamualaikum. Oke teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, baik-baik saja, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi yang syahdu ini, dengan hujan yang rintik-rintik, saya akan memulai touring kembali setelah kemarin saya sempat vakum sebentar dikarenakan saya kurang sehat teman-teman. Saya harus bed rest kurang lebih selama 1 bulan lebih lah ya. Jadi di penghujung tahun ini saya baru bisa keluar motoran touring lagi nih buat bareng-bareng sama teman-teman. Untuk rencananya kita touring menuju ke arah Jawa Tengah nih teman-teman. Untuk titik keberangkatan ini saya berangkat dari Karawang ya, karena semalam saya begitu pulang ke arah Karawang itu hujan, jadi saya tidur dulu di rumah. Saya nunggu hujan reda, tidak kunjung reda. Yang tadinya saya mau berangkat malam-malam, saya sekitarnya paling mentok paling malam itu ya sebelum subuh lah ya, udah pagi lah ya sebelum subuh. Tapi karena hujannya deres banget, jadi ya baru bisa berangkat jam berapa ini? Jam 6 lewat seperempat. Waduh. Nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa istirahat di rumah sambil menunggu matahari terbit. Kalau hujan seperti ini kita maksa jalan bakal jadinya seperti memaksa banget teman-teman. Terlebih lagi rencananya saya akan lewat jalur Pantura nih. Kalau lewat Pantura malam-malam itu kan sebenarnya agak-agak gimana ya, kalau hujan malam gelap gitu kan, jalannya juga nggak bagus lah ya Pantura. Jadi agak sedikit worry kalau hujan. Terlebih lagi saya pakai pencahayaannya itu ya, you know lah, kalau di LED bull eyes itu gimana sih kalau hujan, nyerep. Oke teman-teman, buat kalian yang baru banget berkunjung, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan kalau kalian berkenan silakan ceritakan cerita kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan, let's go. Lihat di sebelah kanan, wah macet total kalau hujan seperti ini nih. Hujannya awet banget ya, rintik-rintik nggak berhenti gitu. Maksudnya gerimisnya awet. Tadi itu saya ngisi bensin 50.000 teman-teman, terus masih kurang 2 bar nih. Kurang 2 bar maksudnya ke full tank ya. Tapi ya lumayan lah, cukup lah, insya Allah nanti kita isi lagi di jalur Pantura. Oh ya teman-teman, ini macet ya. Nanti videonya saya skip dulu ya sampai lewat kemacetan supaya nggak boring juga nih. Ini kayaknya sih macet sih dipadati oleh karyawan yang mau kerja ya. Tambah lagi hujan. Biasanya kalau hujan tuh memang seperti ini ya. Berangkatnya pada siang karyawan. Terlebih lagi besok itu udah cuti bersama, cuti Natal. Nah, jadi titik macetnya di sini nih. Nah, bundaran ini teman-teman, pada mau muter balik di sini. Tuh. Ya kan? Lumayan panjang loh, yang dari arah sebaliknya panjang loh pasti. Mungkin enggak. Jadi kayak gini nih. Kondisi Karawang kalau di jam-jam kerja di akhir-akhir season gitu ya. Mau itu sebelum Lebaran ataupun Nataru gitu. Ini pasti begini. Kalau hujan pasti macet total, membludak teman-teman. Karena semuanya itu berangkat pada siang. Karena subuhnya hujan kan, jadi berangkatnya itu pada siang. Mulai dari jam 5 sampai jam 6 itu udah penuh banget sama kendaraan.
Ya buat teman-teman yang di Karawang, Cikarang ataupun kota industri lainnya, semangat terus, jangan menyerah. Mengeluh nggak apa-apa, karena kita ini manusia. Jaelah. Yang penting kita tetap semangat. Ya minimal bisa membahagiakan diri sendiri aja lah gitu. Tidak perlu banyak membahagiakan orang lain kalau kita tersiksa. Asik. Kata-kata di pagi hari ini becek banget Pantura. Tuh lihat teman-teman, di depan kita ada truk tengil itu. Truk tengil tuh, lihat oleng-oleng begitu tuh. Tuh lihat tuh. Maksudnya apa ini? Waduh, ngebahayain ini di depan. Ada-ada aja perilaku Pantura tuh truknya. Apa sih? Maksudnya apa sih ini? Wah, ngebahayain banget sih ini. Tuh plat nomornya B9854KXR. Apa ini maksudnya sih? Sumpah itu supir. Oke teman-teman, jam 8:30 pagi kita sudah masuk ke Indramayu. Wih, tepatnya ini sekarang ada di Desa Sukra ya. Terus ini nanti saya mau berhenti lagi di warung lah. Pengennya sih nyari Madura sih. Daerah-daerah sini sih biasanya jarang. Mau beli air minum. Tadi air minum saya jatuh, nggak kerasa. Tuh, langitnya sudah mulai cerah. Terus visor helm saya udah kotor. Ini butak banget visor helm. Ini aja nih, berhenti nih, pom bensin deh. Berhenti di pom deh. Oh ini enak gede nih pomnya. Berhenti di pom aja. Ini mau bersihin ini dulu nih. Apa? Visor helm kotor banget. Oke, ini kita lagi bersih-bersih. Visor jadi bersihin. Tadi karena hujan saya pakai casing anti air. Ini tinggal nilep jas hujan. Terus ya, namanya juga musim hujan kotor. Si Bucuy buluk banget motor Wisnu. Nikmatin aja, namanya juga perjalanan. Yang penting kita harus tetap enjoy. Waduh, ini macetnya bener-bener semrawut nih teman-teman. Ini posisi lagi ada di kandang haur. Tuh, apa namanya, di puskesmas kandang haur. Semrawut, oh ya sekolahan SMA Negeri 1 Kandang Haur. Pantesan, oh baru pada bagi rapor. Pantesan, tadi kan saya bilang belum libur sekolahnya, ternyata baru pada bagi rapot. Tadi ada bacaannya tuh, selamat datang orang tua siswa. Nggak tahu lah, pokoknya bacaan itulah, lupa saya. Alhamdulillah lewat macetnya. Ya kita gaskan lagi teman-teman. Untuk di tanggal 24 ini yang touring masih belum terlalu banyak ya, pemudik motor akhir tahun. Kemungkinan puncaknya itu nanti malam, karena pabrik-pabrik di Karawang dan juga Jakarta itu libur di tanggal 25 ya, pastilah libur Nataru. Nanti malam akan menjadi puncak mudiknya nih kayaknya nih. Ya kalau kayak saya mah nggak ada kerjaan teman-teman, ya kerjaan saya begini. Baru sembuh dari sakit aja, salah satu obat dari sakit saya ya panturaan. Karena seru gitu, seseru itu loh touring. Oke teman-teman semua, kita sekarang sudah berada di daerah Cirebon ya, Widasari. Sebentar lagi masuk ke Cirebon.
Nah ini kita kalau ke arah kanan, kita ke Majalengka. Ini kita lurus, ambil ke arah Cirebon. Yuk, masuk tengah-tengah. Hihi. Nah itu kalau ke sana ke Kadipaten, ke Majalengka. Kita lurus ke arah Jawa Tengah. Cihui. Udah lama banget rasanya kita nggak menginjakan roda di aspal ini ya. Karena ya sebelum-sebelumnya saya biasanya ke kanan, ke arah Majalengka, ke arah Garut, ke arah Bandung. Kali ini kita lurus nih. Ini kita menuju ke arah Loh Bener ya. Dan itu di sebelah kanan kalau kelihatan dari kamera itu ada penampakan gunung apa ya? Gunung Ciremai sepertinya itu. Apa gunung apa nggak tahu ya. Saya tahu banget Gunung Ciremai. Ya pokoknya ada gunung itu, ada penampakan gunung besar sekali. Kayaknya sih Gunung Ciremai sih, soalnya itu kan ke arah Majalengka, ke arah Kuningan di sana. Tadi ada beberapa titik kemacetan di belakang karena adanya penambalan aspal, terus ada lampu merah. Ditambah lagi di daerah Cirebon ini di tanggal 24 Desember itu baru pada bagi rapot. Sekarang jam 10 kayaknya baru pada kelar bagi rapotnya. So tahu banget. Emangnya saya sekolah di situ. Jam 10 baru banget kelar bagi rapotnya. Tadi aja pas baru lewat udah macet banget, apalagi pas udah kelar bagi rapotnya ya. Bruder kayaknya. Aduh ini truk mepel-mepel gini, lampu hijau lagi. Ya gaskan. Dapat. Iya, dapat guys. Babasin aja kita, babasin. Aw. Dimatiin aja lah. Sayang baterai. Jadi kalau touring itu teman-teman, senjata utama kita selain motor yaitu adalah baterai gadget. Wah, di zaman sekarang kalau nggak ada gadget, orang-orang suka konyol kalau ditanya alamat, malah disasarin. Jujur, saya pernah waktu itu touring tipis doang ke Lembang ya. Waktu itu kan waktu lagi, kalau nggak salah ada videonya di saya ada. Saya ke kebun sawit yang ada di Subang tuh, Serang Panjang Subang. Itu saya nanya Akamsi gitu, ke Warlock. Ini kebun sawit di mana sih gitu kan? Nanya. Malah dikasih taunya ke kebun singkong. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu ya, di antara mereka mungkin nggak tahu kebun sawit itu seperti apa atau gimana. Tapi itu kan waktu itu lagi viral ya, lagi banyak yang datang gitu ke kebun sawit Serang Panjang di Subang itu. Ditunjukinnya ke kebun singkong. Jadi seharusnya saya masuk itu pas abis tukang sate Marangi, itu saya dikasih tahu setelah waduk Wanayasa, itu saya ambil ke kiri. Nah itu nanti emang ada kebun-kebun sih, nggak salah, saya ada perkebunan. Di situ ada kebun-kebun kayak kebun singkong, terus ada nggak tahu lagi itu tanaman apalah, nggak tahu ya, palawija atau apa nggak tahu. Itu ya kebun emang bener kebunnya, cuma saya nyari kebun sawit. Jadi senjata utama pada saat touring selain motor itu ya baterai gadget. Karena ya itu orang zaman sekarang tuh suka konyol. Kalau ditanya alamat, ya kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu ya. Suka disasarin. Uset dah. Cirebon tadi macet banget. Udah mau macet, panas banget. Ini HP saya sampai overheat. Ya HP kentang. Buat GPS kejemur, overheat. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik saya masukkan ke dalam tas. Macet banget teman-teman. Di Cirebon kotanya asli dah. Sumpah swear. Ya jam-jam orang makan siang sih jam segini sih emang. Cuma macetnya tuh nggak jelas gitu loh. Karena memang tadi kan kita sempat melewati lingkungan pasar gitu kan, banyak orang yang bongkar muat juga gitu. Cuma pada nggak mau ngalah, mobilnya pada gede-gede tuh pada nggak mau ngalah, sodok-sodok terus. Udah mah tadi nggak pakai sepatu,
Ini bener-bener ini tempurung kaki. Kayak kebakar. Ntar lihat deh, medok banget pasti dah. Geseng kaki saya. Nah ini teduh nih. Kayak main bola. Hahnya. Wah ini ada pom gede nih. Isi dulu gak sih? Tapi kayak nanggung gitu ya. Waduh, banyak banget mobil gede. Lurus aja deh. Waduh, antriannya panas banget ya. Ngantrinya sampai jalan gitu. Wah, ntar aja deh. Jangan di kota ngisi bensinnya penuh. Pas masuk ke kecamatan atau ke kabupaten aja dah. Sekarang ini jam 12 siang. Kita sudah sebentar lagi mau memasuki perbatasan antara Cirebon dengan Jawa Tengah nih teman-teman. Untuk posisi saya saat ini sedang menuju ke arah Tegal atau Pemalang ya. Untuk lalu lintas saat ini sudah mulai terurai, lancar banget. Nggak kayak tadi pas di Cirebon. Wah itu kacau banget sih di Cirebon sih. Cirebon kota aja tadi ada kali 45 menit sendiri. Ndar. Kita sudah mulai banyak bertemu dengan pemudik yang menuju ke arah timur, entah itu ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu lewat jalur sini ya. Nah, tuh di depan tuh udah mulai ada bapak-bapak pakai motor apa nih? Pulsar ini pulsar. Pakai box kanan kiri dan juga atas. Nah ini di depan kita juga ada Pak Ustadz nih. Naik motor nggak pakai helm tapi pakai peci, aman. Kita yang dari luar kalau lewat Cirebon kota itu kadang-kadang suka takut ya, karena isunya berdasarkan isu yang beredar polisi di Cirebon tuh galak-galak lah. Tapi ini akamsinya loh, tuh banyak dari tadi ada yang nggak pakai helm. Nah, tapi bapak itu pakai peci sih, aman. Mana ya pom ya? Ini depan ada pom nih. Depan pom bukan sih? Ada merah-merah. Oh bukan, rumah orang. Cok. Ini pom nih bener. Nah. Yuk kita isi bensin dulu yuk. Coba kita lihat bensinnya proper nggak. Kita isi Pertamax gas. Produk biosolar. Oh ada mau produk biosolar. Oke kita berhenti dulu. Udah jam 12 siang. Ya, pertalit lagi. Nah, Pertamax. 50. Tiba-tiba ada di perbatasan Kabupaten Brebes. Jadi kita sudah melewati perbatasan Jawa Tengah, sana Jawa Barat. Kita mau foto dulu. Hihi. Jam 1:19 kita telah sampai di Brebes. Purwokerto ke kanan, Bumi Ayu. Tapi kita lurus. Nih kalau mau ke Purwokerto lewat sini teman-teman. Nih kita lurus, ambil ke arah Tegal. Iya ya, by the way saya belum pernah ke Purwokerto ya teman-teman. Pengen tuh mampir tuh ke Purwokerto. Ya makan mendoan aja. Kayaknya nanti jalur pulang asik tuh ya. Rencananya tuh jalur pulang nanti saya mau diskusi sama Wisnu. Pulangnya itu nanti kita lewat Wonosobo. Nanti dari Wonosobo itu kita ambil ke Kebumen. Terus jadi sekalian saya mau pulang kampung dulu, mau mampir ke rumah. Terus nanti rencananya saya mau bermalaman di di Kebumen. Nah keesokan harinya di hari Sabtu saya mau lanjut pulang.
Gitu. Jadi jalur pulangnya itu nanti di hari Sabtu saya ngambil jalur mau mampir dulu ke Purwokerto, terus nanti dari Purwokerto ngambil ke jalur tengah ke arah Banjar. Jadi kita pulangnya lewat jalur tengah Pulau Jawa. Berangkat Pantura pulang tengah. Kalau bablasin jalur laut, selatan laut sebenarnya enak sih. Cuma panjang banget. Kerasa kayak gimana ya, ngap. Makanya kalau mau kemana-mana gitu, kalau mau ke Jogja, seumpama ya kota yang ada di jalur selatan kayak Jogja, Kebumen, Purworejo, terus Cilacap, Pangandaran, itu ya pasti lewat selatan laut lebih enak kalau berangkatnya. Dan kalau kita mau posisinya ada di utara, kota yang ada di utara seperti Semarang, terus kita mau ke Wonosobo, jadi yang dari utara mentas ke tengah, itu pulang kalau lewatin jalur selatan laut rasanya kayak capek banget teman-teman, gak nyampe-nyampe, asli gak nyampe-nyampe. Apalagi nih rata-rata orang itu template touringnya kalau dari Dieng itu pasti mainnya ke Jogja. Nah dari Jogja ekspektasinya tuh pulang mau lewat ke jalur selatan laut. Pas begitu pulang sampai di Purworejo itu, dari Jogja ke Purworejo itu kan lewatin Denles. Itu panjang banget, nggak bisa habis itu teman-teman. Kalau yang mentalnya bener-bener nggak kuat tuh pasti kayak nanya, pasti ini kok kayak nggak sampai-sampai, kayak nggak ada ujungnya gitu. Jadi tenaga kita udah habis banyak di Denles. Terus nanti setelah itu masuk ke Kebumen ke Cilacap Ayah, tuh Pantai Ayah. Nanti dari Cilacap Pantai Ayah sampai ke perbatasan Jawa Barat Pangandaran, itu jauh lagi. Asli nggak bisa habis. Terus nanti dari Pangandaran sampai ke, biasanya orang-orang tuh naiknya ke Cidaun. Tuh template-nya gitu. Naik ke Cidaun Ciwidey. Nah, dari Pangandaran ke Cidaun Ciwidey itu jauh lagi teman-teman. Aduh, pokoknya kayak nggak serasa jalan tuh kayak udah ini jalan nggak putus-putus gitu. Udah gitu kalau lagi musim hujan begini kita lewatin jalur selatan laut, itu kita harus hati-hati karena anginnya itu bener-bener langsung nabrak ke ke sisi jalan gitu. Soalnya jalur laut selatan tuh banyak banget jalan yang terbuka bibir pantainya. Jadi kalau hujan angin itu ya pasti niupnya langsung ke jalan. Jadi cukup berbahaya ya. Kalau lagi musim hujan menurut saya. Gitu. Oke teman-teman, kita sudah mengambil jalur lingkar luar nih. Nih yang saya selalu notice dari jalur ini, kalau kalian ada mobil truk dari lawan arah, itu kalian harus mengalah teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih tadi kita ngambil ke jalur lingkar dalam kota Brebes, cuma jatuhnya jadi lebih lambat karena ada titik kemacetan tadi. Kalau lewat lingkar dalam itu ada beberapa jalan yang macet sih. Tadi kayaknya sih itu lampu merah gitu. Tapi lewat jalur lingkar luar juga sebenarnya enak. Anginnya doang gede. Tambah lagi mobil, bukan tuh anginnya tuh. Buset, gibak-gibak di jalannya. Waduh, kedistrak sama angin. Lupa tuh mau ngomong apa tadi ya. Iya. Aduh. Ini kalau lagi ada truk yang arah berlawanan nyalip, kita nggak ngalah, mendingan ngalah aja teman-teman. Jangan dilawan, pokoknya jangan dilawan, udah itu aja udah. Jalur ini jangan dilawan. Lurus enak banget sih ini, cuma anginnya doang ini. Ya kita salip-salip. Anginnya tiap habis nyalip, anginnya ber. Waduh, bacetul. Aduh, lagi tuh.
Iya. Wah. Kayak orang Nora jatuhnya ya saya ya. Udah lama nggak touring. Asli. Asli. Ini soalnya lahannya lahan lepas banget nih teman-teman. Lahannya lahan lepas nih, kiri kanan sawah. Tuh, nggak ada pepohonan gitu kiri kanan. Lepas banget lah ini pokoknya lahan ini. Santai aja, santai. Jangan kebut-kebut. Jalur ini sih yang dari tadi saya tunggu-tunggu tuh, jalur ini sih. Wah, semprotin tak cumi. Ayo kanan. Iya, kiri ngalah. Ngalah. Kanan lagi, kanan no. Iya. Ini mah harus dituntut pelan-pelan ini. Truk mulu. Bau lagi, depannya truk sampah. Bau. Iya, ayo. Bujuk dikentutin. Anjir. Lagi kelewat. Nah, kita tiba di warung nasi Bu Irah. Hehehe. Oke. Yuk kita istirahat makan dulu yuk. Wih, ini saya seneng banget nih teman-teman. Kalau ngelewatin Batang tuh kayak gini nih. Banyak pohon-pohon. Hutan-hutan ya. Jalannya juga udah mulai liak-liuk ini. Sebentar lagi kita akan naik ke atas. Tapi masih lumayan sih ya. Masih ada 21 km lagi kita belok ke kanan. Sekarang jam 5:30 sore. Kita menuju ke Kerakalan. Lewat Petung Kriono sore hari dan sampai malam pun pernah. Sekarang Kerakalan malam-malam. Sebelumnya juga lewat Naringgul malam-malam pun pernah. Sekarang lewat Kerakalan malam Natal ya. Besoknya tanggal 25 Natal. Malamnya kita lewat Kerakalan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan belok ke kanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan misah dari jalur Pantura untuk belok ke kanan menuju ke arah tanjakan Kerakalan. Nah, oke, kosong jalan ya. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita keluar dari jalur Pantura. Sekarang kita menuju ke arah Bawang nih teman-teman. Jalurnya sudah mulai menanjak-nanjak pada saat masuk. Tuh ciri-cirinya Persibat, Persatuan Sepak Bola Indonesia Batang ya. Ciri-cirinya itu pokoknya ya. Sekitar 42 menit lagi masuk ke Kerakalan dan sekarang ini jam 6 sore. Pas banget maghrib masuk sini.
Jadi ini adalah bukan pertama kalinya ya saya malam-malam melalui jalur yang dingin nanjak-nanjak ini. Sebelumnya saya pernah di Kopeng, terus di Naringgul, terus sekarang di di Patung Keriono, terus sekarang di sini. Kalau touring sama saya lama istirahatnya teman-teman, sejam, kadang-kadang bisa sejam sekali, 2 jam sekali berhenti. Ya harus relaksasi badan lah intinya. Jangan sampai kita kelelahan gitu. Udaranya sudah mulai timbul udara sejuk nih. Di jari-jari mulai terasa. Terlebih lagi ini sudah lewat sore hari ya, jadi udah malam. Senja nih. Senja. Wih tuh. Bagus kan tuh langitnya. Tapi banyak tempat nongkrongan sini ya. Jadi kondisi Kerakalan di sore hari, menuju Kerakalan di sore hari itu seperti ini teman-teman. Langitnya di sebelah kanan kita kebun-kebun jagung nih. Langit senjanya cakep banget itu ya, depan oranye warnanya. Tuh. Wah, gerimis coy. Waduh. Apa enggak ya? Gerimis tapi ini air. Jangan hujan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sedang menuju ke arah Bawang nih teman-teman. Jadi ke Kerakalannya via Bawang. Sekarang jam 6:30 malam ya. Kita naik bersama dengan truk-truk kayu. Harus menjaga jarak ekstra. Dan cuaca di malam hari ini sedikit gerimis ya teman-teman. Gerimis rindu. Kalau pagi, sore, siang itu gerimis syahdu ya. Kalau ini gerimis rindu. Waduh, nanjaknya nggak kontrol. Ini jalur begini malam-malam mengingatkan saya sama jalur Kopeng. Dari Telomoyo menuju ke Jogja itu waktu itu saya malam-malam begini juga nih, persis lewat Kopeng. Jadi inget ke Kopeng jadinya. Terbalik. Nah. Di Kopeng juga begini ya, jalannya sepi tapi banyak kafe-kafe gitu malamnya. Malah waktu di Kopeng itu hujan deras banget. Ini kalau jalurnya kayak gini mengingatkan saya sama Kopeng ya teman-teman. Dari Telomoyo ke arah Jogja itu waktu itu saya pernah lewatin Kopeng. Persis malam kayak gini juga sama si Wisnu. Cuma bedanya waktu itu motor saya masih standar ting-tingan. Jadi untuk performanya masih sangat-sangat diragukan. Dan pada kali ini kita menuju ke arah Bawang nih. Untuk masuk ke tanjakan Kerakalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Nanjak terus teman-teman. Lewat bawang. Begini jalurnya nih kalau malam kondisinya ya. Bisa dilihat sama-sama. Wah. Ini yang lewat benar-benar saya doang sama Wisnu ya. Aduh. Aduh, jalannya jelek lagi. Nanjak terus. Ini enggak saya berhenti rolling ya kamera. Desa Sendang nih. Bismillah. Assalamualaikum. Kita memasuki ke Desa Sendang nih teman-teman. Apa ini? Mohon maaf, jalan tutup. Ya. Bawang. Oh iya bisa ini. Bisa. Diputar doang. Nah ini ke kanan. Wow. Mbak, nyun sewu. Bawang miri ya? Siap. Turun ya, Mbak. Dalam, Mbak. Bisa ya? Siap. Turun ya, Mbak. Oh, jalannya lagi di aspal baru, teman-teman. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanjak. Wih. Nanjak jalannya jelek. Waduh. Iki piye sih? Oh.
kiri. Wih. Jalannya motek. Tapi dikasih jalan hancur. Nganan maning. Oh, gini ya. Bener nggak sih? Bener kok sih. Oh iya bener. Banteng, SD Negeri Banteng. Wah, ada Banteng juga di mari ya. Di Jogja juga ada tuh, Kampung Banteng. Oke, kita lanjut bismillah. Ini saya nggak bisa ngasih aba-aba kalau jalan rusak ya teman-teman. Soalnya ini banget nih. Apa namanya? Lampunya nyerap banget. Wah, dingin banget coy. Asli. Dingin bingits. Wah, Wisnu nggak ada. Wisnu nggak ada. Kemana ini dia? Nggak naik lagi. Oh, nggak naik dia. Allahu Akbar. Waduh. Nolongin Wisnu dulu. No. No. Wah, kenapa ini? No. Orangnya nggak ada. No. Oh, itu tuh. Ih, kocak. Asli. Kenapa? Hah? Apaan jatuh? Terus rusak nggak? Oh, lemnya. Oh, ini klem-klemnya doang, Nu. Terus ini mana rumahnya? Ada kan? Kok bisa jatuh, Nu? Hah? Nu yang jatuh? Ini senterin. Pasang. Hah? Nggak usah. Oh, yaudah nih. Kirain kenapa nih orang, kenapa kata gua? Kok motornya nggak naik? Napas dulu guys. Parkir di rumah warga tadi. Ngobrol sebentar sama bapak dan juga mbaknya. Ditanya, kenapa itu berhenti? Teman saya jatuh, Pak. Jatuh? Iya, kok bisa? Barangnya yang jatuh. Yang jatuh barangnya. Duduk temanku. Wih. Ini yang hutan-hutan jati ini nih. Wih. Nah, ini jadi hutan jati. Hutan jati ini bukan jati nih. Kayak pohon pinus apa karet ya. Jadi hutan-hutannya nih yang mau menuju ke Kerakalan itu kalau malam hari seperti ini, malam hari tepat jam 7:30 malam. Kayak ngene. Oh no, wah sih itu ya. Saya bingung ya teman-teman. Loh, ini motornya ada kok, orangnya nggak ada. Aku kira kemana ini orang. Takutnya terpelosok apa gimana. Ternyata ngambil intercom di bawah. Intercomnya jadi merosot ke bawah teman-teman. Klem-klemannya copot. Tapi ini jalannya udah cor-coran. Kalaupun hujan malam ya, lebih baik cor-coran nih kayak gini. Masih kelihatan lah lumayan. Kalau tadi aspal nyerap banget. Wah, itu mah parah nyerapnya. Kamsi mah kebut-kebut kayak berani.
Nah, ini di sini kita harus ngambil ancang-ancang, gas, 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 gas. Gas, 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 gas. Iya. Turunan. Aduh, awas, awas sebelah kanan. Ya, gas, 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 maning, gas, maning. Gas, maning. Nah, ini dia. Wih. 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 Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Terus, terus. Nah. Iya. Terus. Terus. Iya. Nah, ini posko tanjakan Kerakalan kalau lagi ada yang nunggu di situ tuh. Nah, justru yang parahnya itu setelah Kerakalan, teman-teman. Kalau saya bilang ya. Karena kalau dari arah tol Kayangan menuju ke arah Batang itu jalannya jelek. Iya, sudah sampai. Wah, ini ya masih ada yang nunggu malam-malam ya. Ya Mas. Woi. Ayo Bu Cuy, kuatkah? Kuatkah? Ayo Bu Cuy, come on, come on. Iya. 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 Nah, inilah yang sebenarnya tanjakan yang menurut saya lebih parah dari tanjakan yang tadi setelah Kerakalan itu. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Ini loh. Akhir tahun yang bener-bener out of the box banget sih ini. Sumpah. Ini udah sampai ke Kerakalannya. Nanti kita di tol Kayangan kita berhenti arahin ke Dieng. Tapi kalau dari Kerakalan ke Dieng tol Kayangan ke Dieng saya tahu sih sebenarnya. Cuma karena sudah malam. Ini bukan alibi ya teman-teman. Karena sudah malam biasanya itu khawatir keder. Ini bener nggak sih jalannya? Ini iya nggak sih jalannya gitu. Nah, ini. Ya. Dan nanjak jelek jalannya. Ini dia tanjakan yang sesungguhnya. Kerakalan tuh belum seberapa tadi. Wah. Woi. Ayo Bu Cuy. Ayo Bu Cuy. Ayo Bu Cuy. Masih ada. Iya. Iya. Aduh, makadam begini jalannya. Iya, ayo dikit lagi nih. Terakhir nih, raja terakhir. Raja terakhir. Ayo. Ini raja terakhirnya ini. Ini raja terakhirnya. Ayo. Ini raja terakhirnya, Bos. Ayo cuy. Ah, udah kuat. Ah. Kuat ini mah kuat dah. Lihat masih ada lagi. Belum selesai. Belum cukup sampai di situ, Ferguson. Masih ada lagi, boys. Ah. Iya.
Di atas sudah ke tol Kayangan teman-teman. Ayo. Iya. Raja terakhirnya ternyata ini. Saya kira yang tadi. Tol Kayangan. Ayo. Dikit lagi. Wisnu mana Wisnu? Ayo dikit lagi tol Kayangan. Tol Kayangan boys. Ayo bucuy. Masih ada raja terakhir lagi. Tinggal lewatin jalan jeleknya doang ini. Asli. Iya. Makadam begini. Wah. Jalannya. Awas kanan. Apa nih? Dieng Wonosobo Banjarnegara lurus. Rest area tol Kayangan 200 meter. Hai. Kita telah sampai tol Kayangan rest area. Ya, ini dia pelangnya. Pelang kebangsaan. Cihuy. Si Gemplong. Nah, foto dulu. Rest areanya udah sepi banget. Sekarang saya sudah sampai di tol Kayangan Si Gemplong. Tadi kita lewat ke Kerakalan di sebelah sana. Dan ini dia tol Kayangan. Jam 8 malam. Sampai di sini juga akhirnya. Ini si Bucuy. Alhamdulillah. Kuat dia. Jadi Kerakalan sudah ditaklukkan. Besok tinggal kita main ke Sikari. Gitu teman-teman. Yuk kita foto-foto dulu sebentar. Jadi di touring penghujung tahun ini benar-benar out of the box banget sih. Dingin banget ini. Ini saya baru buka jas hujan karena tadi jas hujan saya sempat basah juga ya. Dan sekarang malah kedinginan. Ini lagi ngopi-ngopi dulu sambil makan tempe kemul. Terus nanti kita lanjut lagi menuju ke arah Dieng Wonosobo. Oke.